Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita sangat bersyukur di waktu yang paling mulia ini, subuh hari, di mana dua kelompok malaikat bertemu, malaikat malam yang akan kembali dan malaikat siang yang turun menyaksikan semua orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tentu kemuliaan yang sangat besar ini semoga Allah selalu mempertemukan kita waktu yang termulia dalam sehari, yakni waktu subuh tersebut. Selawat salam kita persembahkan kepada junjungan kita, panutan kita, qudwah kita. Semoga dengan selawat yang selalu kita kirimkan menjadi asbab kita dimudahkan Allah untuk selalu mengikuti, mencontoh jejak manusia yang mulia ini. Karena sering dikatakan kesuksesan manusia sangat tergantung sejauh mana kita dapat mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya muliakan, tak lama lagi kita akan bertemu tamu mulia yang Allah jadikan bulan termulia, yakni bulan suci Ramadan. Muhammadiyah insyaallah sudah pasti tanggal 11, kalau tidak keliru hari Senin. Ya insyaallah biasanya kita sama. Semoga tidak ada perbedaan. Makanya perkenankan saya pada kesempatan ini memberikan tausiah berkaitan dengan kemuliaan bulan suci Ramadan, atau bagaimana kita menyongsong, menyambut kedatangan tamu yang mulia ini, yang keberadaannya cukup lama, 1 bulan. Kalau kita umat Islam diajarkan bertamu jangan lewat 3 hari, tapi Ramadan mendatangi kita 1 bulan. Makanya ada 2 yang perlu dipersiapkan. Ya. Yang pertama, iman. Kenapa? Karena hanya iman yang dapat menghargai Ramadan. Banyak orang bertemu Ramadan tetapi kurang menghargai Ramadan. Mungkin tahu tapi iman yang kurang. Makanya yang perlu diperbaiki di sini iman. Orang beriman itu kata ulama kita kolektor akhirat, kolektor surga, pemburu surga. Dan tempat paling baik mengumpulkan amal-amal untuk bisa memasuki surga di bulan suci Ramadan. Karena
Bila iman bermasalah, maka itu sangat mempengaruhi ibadah kita di bulan suci Ramadan. Jadi perbaiki iman. Selalu perbaharui iman. Ya, hadis yang paling populer kita selalu dengarkan, kata Nabi, jaddidu imanakum. Perbaharui iman-iman kalian. Apalagi di zaman sekarang, mohon maaf. Itu di hadis Nabi jelaskan, badiru bil a'malis shalihat. Kata Nabi, berlomba-lombalah. Makai daki mapegau amalat de nasa nabita. Fasatakunu fitanun. Karena akan muncul banyak fitnah, banyak cobaan. Apa fitnah itu kata Nabi? Sedih orwane, sedih rupa tahu. Angka tapok nari elek nai, taddengi tapok nari yaruingi. Angka tapok nari yasoe, taddengi tapok nari wani. Karena memang iman itu seperti yang sering kita dengar, bertambah, berkurang, bahkan bisa masuk, bisa keluar. Itulah iman, kata Imam Al-Ghazali. Makanya perbaharui iman kita, kata Nabi. Bagaimana caranya? Aktsiru bi qauli la ilaha illallah. Perbanyak ucapkan la ilaha illallah. Ulama kita menjelaskan, mengetahui orang beriman dengan orang musyrik sama-sama Islam bukan hanya dari pakaian, tapi sangat bisa diketahui, kata ulama kita, lewat ucapan. Orang beriman selalu menghadirkan Allah dalam ucapannya. Sementara orang musyrik selalu lupa akan Allah. Contoh kata ulama kita, kalau kita bertemu, maka orang beriman berkata, kita dipertemukan oleh Allah. Bila berpisah, orang beriman berkata, kita dipisahkan oleh Allah. Bila berhasil dalam usahanya, dalam pekerjaannya, maka dia katakan, alhamdulillah kita diberi rezeki oleh Allah. Bila dia bermasalah dalam pekerjaannya, maka apa yang dia katakan? Qadar Allah, ini takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sama madari di oko ogi angka werekada kita anggap biasa, tapi itu bisa merusak iman. Contoh, reko angka usaha tak cek dia bina berhasil, akhirnya gagal. Apa yang kita katakan? Ciyai dikna. Padahal uang tak pernah punya mau, uang tak pernah punya kehendak. Tapi yang biasa kita kada ciyai dikna. Whereas kadang nagamanya maka kadar Allah. Papi toto na buang Allah Ta'ala. Ini perkataan orang beriman. Makanya narampian rekrut makade peleokoi werekade wedding ya japu seti rupa tahu mata pak iye ya dega tahu apa dua iye dari perkataannya. Makanya agama mengajarkan setiap ucapan kita selalu hadirkan Allah. Itu iman. Dan iye maris nariko de nama kasih tapoe. Makanya sebelum menghadapi Ramadan, karena hanya orang-orang yang beriman yang dapat menghargai Ramadan, maka iman perlu selalu dijaga, iman perlu selalu diperbaharui, iman perlu selalu ditingkatkan. Ini yang pertama teman-teman. Ya, selesai malah memang kehadat.
Iman yang disiapkan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Yang kedua, ilmu. Ya, perlu banyak memiliki ilmu tentang Ramadan. Karena kalau kita mengetahui ilmunya, maka kita dengan mudah beramal. Karena ada ungkapan dalam agama kita, bahkan ada ulama mengatakan indah hadis Nabi, al-ilmu al-amalu bila ilmin la tuqbal. Ada yang mengatakan yuraddu, amal tanpa ilmu tak diterima. Ya. Jadi ulama kita pernah menjelaskan bahwa lebih baik berilmu tanpa amal, kita paham tapi tidak lakukan, itu masih lebih baik daripada beramal tanpa ilmu. Ya. Karena ilmu, amal yang tidak dibarengi ilmu, kata para ulama kita, tidak diterima. Maka penting sekali sebelum beramal, berilmu dulu. Nah, makanya kita diajarkan apapun yang kita mau lakukan, ibadah apa saja yang kita mau lakukan, ilmu dulu. Mau sholat harus tahu ilmu sholat. Mau haji harus tahu ilmunya tentang haji. Termasuk kita mau Ramadan, mau puasa, mau tarawih, mau yang lain-lain di bulan suci Ramadan, usahakan kita punya ilmu tentang itu. Ya. Ilmu dulu baru amal. Mohon maaf umat Islam zaman now karena malas menuntut ilmu. Ya mohon maaf, umat zaman dulu kalau kita baca sejarah, di mana ada majelis ilmu, di situ ditemukan kerubunan manusia yang luar biasa. Tidak ada tempat yang paling ramai di 3 generasi, sahabat, tabi'in, tabi'in, kecuali majelis ilmu. Itu masjid sampai melimpah ruah, sampai di luar masjid orang datang. Tapi memang yang mengajar orang bukan sembarang, ya ahli ilmu semua, kayak guru Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Sufyan, dan seterusnya. Itu ulama-ulama besar. Kalau mereka menyampaikan ilmu, yang datang banyak dari jauh. Begitu mereka mencintai ilmu karena paham amal tanpa ilmu itu bermasalah. Ya. Mending kata ulama kita ada ilmu walaupun belum diamalkan, tapi insya Allah suatu saat akan diamalkan walaupun belum. Tapi ilmu itu penting sebelum kita beramal. Makanya lewat kesempatan ini kita akan menimbah sedikit ilmu tentang Ramadan. Ini yang dua, saya katakan sebelum masuki Ramadan, siapkan iman, siapkan ilmu. Itulah makna firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu. 2 syarat yang Allah sampaikan di ayat ini kalau kita mau diangkat derajat, mau ditinggikan derajat. Yang pertama kata Allah, iman, amanu. Yang kedua, utul ilm, memiliki ilmu. Karena ada orang beramal iman tapi kurang ilmu. Sebaliknya, ada orang berilmu tapi kurang iman. Ini juga bermasalah. Makanya dua-dua harus kita miliki, terkhusus sebelum kita memasuki Ramadan. Perkenankan saya membahas sedikit tentang kemuliaan, keutamaan bulan suci Ramadan, supaya ada modal memasuki bulan suci Ramadan. Yang pertama, sahabat Talha pernah bercerita. Salah satu nama sahabat Nabi namanya Talha. Beliau pernah bercerita bahwa ada 2 sahabat yang masuk Islam dari Yaman.
Dua orang bersahabat ini masuk Islam dan tinggal di sekitar Nabi. Kata Talha, saya selalu mengawasi keadaan dua orang ini. Kenapa? Karena dia bersahabat, sangat dekat, hampir setiap saat bersama. Setelah kedua-duanya masuk Islam, dijelaskan dalam sejarah, kedua-duanya tidak berkeluarga, tidak sempat berkeluarga. Suatu ketika dua-duanya ikut peperangan. Ada peperangan ketika dia baru masuk Islam, karena orang Islam ketika itu, ketika ditawari perang, itu kata sejarah menjelaskan mereka bagaikan dipanggil oleh bidadari, begitu semangat mereka mau ikut perang. Karena mereka tahu pergi perang pahalanya luar biasa, kalau mati, mati syahid. Agama kita menjelaskan puncak ibadah, puncak ketaatan adalah jihad fisabilillah, berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ringkas cerita, keduanya ini pergi perang. Satu gugur, satu tetap hidup. Kira-kira setahun kemudian, setelah meninggal sahabatnya ini, dia juga terkena penyakit dan meninggal dunia. Kata Talha, ketika keduanya telah meninggal dunia, saya bermimpi melihat suatu tempat yang sangat indah, tempat yang sangat luar biasa, dan Talha menyimpulkan ini pasti surga. Yang menjadi persoalan bagi Talha, dia lihat dalam mimpinya, yang pertama dipanggil masuk surga, yang mati di belakangan. Padahal matinya mati biasa, mati sakit, mati di rumahnya. Sementara yang pertama tadi mati di medan perang, mati syahid. Menurut pikiran Talha, semestinya yang dipanggil masuk duluan surga, yang mati syahid. Kenapa yang mati belakangan dipanggil masuk surga? Bahkan kata Talha dalam mimpinya, berjalan beberapa lama saat panjang antaranya. Setelah dipanggil ini yang mati terakhir, mati biasa, masuk surga, baru ikut ini yang mati syahid. Menjadi beban pikiran Talha, sehingga beliau kemana saja bertanya, tanya sahabat ini, tanya sahabat itu, sahabat A, sahabat B, tak ada yang mampu menjawab apa geram penyebabnya. Orang yang mati terakhir, mati biasa, lebih duluan masuk surga daripada yang mati syahid. Akhirnya berita itu sampai di telinga Rasulullah, bahwa Talha mencari-cari pengetahuan apa penyebabnya orang yang terakhir mati ini duluan masuk surga. Maka Nabi menjawab, tidakkah kamu tahu bahwa orang yang mati di kemudian hari memiliki satu Ramadan? Yang mati syahid belum pernah ketemu Ramadan, baru masuk Islam, ikut perang, mati, tak pernah ketemu Ramadan. Banyak yang Nabi jelaskan, tapi saat yang paling ditekankan di situ, kata Nabi, orang ini mendapatkan Ramadan sekali. Dengan asbab itu, dengan sebab itu kata Nabi, dia mendahului masuk surga sahabatnya yang mati syahid. Ini yang dikatakan ulama, salah satu kemuliaan bulan suci Ramadan, bisa mengalahkan pahala orang yang mati syahid yang tak pernah mendapatkan bulan suci Ramadan. Seperti kisah yang disampaikan oleh Talha. Ini yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan Ramadan, saudaraku, Ibnu Qudamah
dalam kitab Al-Mughni menjelaskan bahwa ada 3 amal bila dinaikkan di mizan timbangan amal, kata Ibnu Qudamah, mizan tersebut atau timbangan tersebut hampir tak mampu menimbang. Begitu beratnya amal 3 ini, kata Ibnu Qudamah. Karena amal-amal yang lain itu sering kita dapatkan keterangannya, apa pahalanya, apa kebaikannya, apa balasannya. Tetapi ada 3 amal, kata beliau, yang timbangan hampir tak mampu menimbangnya. Begitu beratnya ketiga amal ini. Yang pertama, kata beliau, adalah as-sabru, sabar. Tidak ada pahala yang bisa menyamai besarnya pahala sabar. Makanya teman-teman kisah orang hidup di dunia ini pasti diuji, pasti didatangi musibah. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa ta'ala, walanabluwannakum. Kata Allah, kami pasti dan pasti menguji kalian. Jadi 2 kata pasti yang Allah sampaikan di ayat ini. Artinya penegasan bahwa hidup ini pasti diuji. Kalau kita hidup pasti diuji. Siap tidak siap ujian pasti akan datang. Ya, karena itu hidup. Makanya orang bijak mengatakan berani hidup, berani menghadapi ujian. Tak berani menghadapi ujian, berhenti hidup. Kata orang bijak. Karena orang hidup pasti mendapatkan ujian. Karena memang salah satu tujuan hidup kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya ada alasan Allah. Kenapa si A masuk surga? Kenapa si B masuk neraka? Ada alasan. Allah sudah sangat tahu siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Tapi kenapa kita dihadirkan di dunia? Sebagai bukti bahwa kita tidak pernah dipaksa. Bapak pernah merasa dipaksa ke masjid? Tidak. Pernah kita merasa dipaksa puasa? Tidak. Hidup adalah pilihan. Tapi ingat, Allah Maha Tahu. Dia sudah sangat tahu apa yang belum terjadi, termasuk penghuni surga, penghuni neraka. Allah sudah tahu. Tapi buat apa? Ini membuktikan bahwa apa yang kita lakukan di dunia, dunia adalah tempat pembuktian bahwa Allah tidak pernah memaksa kita mau masuk surga atau masuk neraka. Hidup adalah pilihan, kata orang bijak. Seperti yang saya katakan sama anak sekolah, kebetulan saya guru. Nah, di dunia ini pilihan. Kata orang bijak, tak ada orang bodoh. Yang ada itu orang malas. Tak ada di dunia ini orang pintar. Yang ada orang rajin. Bodoh cuma efek dari malas. Pintar adalah hasil dari rajin. Malas, rajin, kata agama kita pilihan. Setelah kita memilih, takdir datang. Yang memilih malas, takdirnya bodoh. Yang memilih rajin, takdirnya pintar. Tidak jauh beda dengan rezeki, kata agama kita. Yang rajin kerja, memang tidak semua orang rajin kerja kaya. Tapi hampir semua orang kaya, orang rajin kerja. Baru Allah turun takdirnya. Maka salah satu pengertian takdir adalah kadar, ketentuan. Kalau kau main air, basah. Kalau kau main api, panas. Takdir. Tapi kita yang memilihnya. Teman-teman selesai. Sabar. Salah satu pakaian terhebat bagi orang hidup. Karena kita hidup pasti diuji. Dan ketika itu kita harus sabar. Makanya orang bijak juga berkata, tak ada ujian yang berat kalau tahu jawabannya. Termasuk anak sekolah saya katakan.
Tak ada soal yang susah, tak ada ujian yang berat. Yang penting kamu tahu jawabannya. Termasuk hidup. Kenapa banyak manusia susah hidupnya? Karena tak tahu menjawab. Apa jawabannya ketika itu datang? Agama mengajarkan, kalau yang baik-baik datang, syukur. Kalau yang kita tidak suka datang, sabar. Kalau tahu kuncinya hidup, pasti tenang hidup kita. Yang jelas, Allah tak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka dijadikan zikir. Setiap setelah salat maghrib banyak imam yang kita jadikan zikir ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah uji kita tak pernah melebihi dari kemampuan kita. Bahwa apa yang Allah kasih ujian kepada kita pasti kita mampu menghadapinya. Yang penting kita sabar. Pahala terbesar dalam Islam di surah Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah memberikan pahala tak terhingga bagi siapa saja yang bersabar. Di akhirat nanti Allah sambut orang-orang sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian atas kesabaran kalian di dunia. Allah sambut di surga bagi orang-orang yang bersabar. Ini yang pertama, yang timbangan hampir tak mampu menimbang pahala orang-orang sabar. Makanya Bapak Ibu, ada orang bila ditimpa musibah bersyukur. Kenapa? Dia tahu pahala terbesar dalam Islam bukan salat, bukan haji, tapi sabar. Maka bagi orang yang paham tentang kehidupan, makin banyak musibah, makin banyak ujian, justru bersyukur. Saya teringat guru kami, Kiai Haji Abdurrahman Ambudalle, ketika di pesantren dulu, beliau merasa takut bila dalam seminggu tidak ada musibah yang datang kepadanya, termasuk sakit. Bila dalam seminggu beliau tidak sakit, takut dilupakan Allah. Yang kedua, takut kehilangan pahala besar. Nah, makanya ini perlu dipahami teman-teman. Setunganna tu ujiannya, setunganna pacobai musibai ladang amal, tempat kita untuk memperoleh amal terbesar. Tinggal sedikit, baru satu. Saya masuk yang kedua. Kata Ibnu Qudamah, amal yang hampir tak bisa ditimbang oleh mizan di akhirat nanti. Yang kedua adalah memaafkan. Ini juga sulit. Ya, makanya tidak sembarang atau tidak banyak orang mampu memaafkan. Tapi saya perlu jelaskan, ulama kita, Profesor Dr. Quraisy Shihab, salah satu ulama dari kita, Sidrap, profesor di bidang Al-Quran. Beliau pernah berkata dalam tulisannya, baik di wawasan Al-Quran atau di tafsir Al-Misbah, dua karangan beliau yang monumental. Apa kata beliau? Tak ada kita temukan di Al-Quran perintah minta maaf. Tapi yang ada, yang Allah banyak singgung di Al-Quran, perintah memaafkan. Artinya apa? Kalau ada orang salah minta maaf, wajar. Karena seharusnya orang bersalah minta maaf. Tapi yang berat, memaafkan. Itu pula yang Allah banyak sebutkan di Al-Quran. Waliya'afu waliyasfahu ala yuhibbu ahadukum. Ila akhir ayat. Kata Allah, maafkan. Di atas maaf, kata ulama tafsir, yasfah, ya'fu, memaafkan. Orang kalau memaafkan, istilahkan dihapus. Beliau menjelaskan, kalau kertas putih ditulisi, baru dihapus, walaupun terhapus masih ada bekasnya. Ini yang pertama. Allah perintahkan wal ya'fu, maafkan, hapus kesalahan orang. Tapi kalau baru dimaafkan masih teringat. Iya, saya maafkan, tapi tak bisa saya lupakan.
Makanya muncul kata kedua, kata beliau, wal yasfahu, ganti lembaran yang kotor tadi ini, buang, ganti, ambil kertas baru. Itu perintah Allah. Artinya lupakan kesalahan orang, itu baru sempurna maaf kita. Kalau kita masih ingat-ingat kesalahan orang walaupun kita sudah maafkan, kita baru tingkat pertama. Yang lebih tinggi kata para mufassir adalah membuang, menghilangkan kesalahan orang di benak kita, di pikiran kita supaya tak ingat lagi, sehingga kita bisa berbuat baik kepadanya walaupun dia dulu pernah berbuat jahat kepada kita. Makanya memaafkan, kata Ibnu Qudamah, hampir timbangan tak mampu menimbang pahalanya. Dan yang terakhir, mungkin cuma ini yang saya sempatkan, kata Ibnu Qudamah, yang tak bisa ditimbang puasa itu sendiri di bulan suci Ramadan. Itulah sebabnya Allah di hadits kursi yang hampir tiap Ramadan sering lewat di telinga kita, Allah berfirman, as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu, kata Allah, untuk saya. Allah tak pernah mau memiliki salat kita, Allah tak mau memiliki haji kita, Allah tak mau memiliki kurban kita, dan yang lain-lain. Cuma satu yang Allah inginkan dari kita, pahala puasa. Sehingga Allah katakan, as-saumu li wa ana ajzibi. Kenapa? Apa rahasianya? Ada beberapa sehingga Allah sangat suka puasa. Yang pertama, puasa adalah ibadah yang sangat menghadirkan Allah. Artinya yang mengajar kita beramal ikhlas puasa. Sehingga ulama menjelaskan, kalau orang tidak merasakan kehadiran Allah, sulit puasa. Karena ada 1000 tempat dia bisa berbuka tanpa orang lain tahu. Beruduk saja, kata ulama kita, kalau orang mau minum di dekat kita, saya tidak tahu kalau kita minum ketika berwudu. Tapi kenapa kita tidak lakukan? Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa itu satu-satunya ibadah yang sangat menghadirkan rasa akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata ulama kita, kenapa puasa Allah inginkan? Karena ternyata satu-satunya ibadah yang tidak bisa dirusak di akhirat ketika kita berbuat zalim kepada orang lain. Dan ada hadis Nabi menjelaskan, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Kata Nabi, orang yang bawa di akhirat banyak pahala, tetapi dia menzalimi banyak orang. Sehingga diambil pahala salatnya, diambil pahala hajinya, diambil pahala amal yang lain. Kata ulama, satu-satunya amal yang tidak bisa diganggu, pahala puasa. Karena dia terjaga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya, teman-teman, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, saya imbau, tambah ilmu terus tentang puasa. Karena puasa tidak mesti atau tidak pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berpuasa, kata Nabi, ada yang mendatangkan takwa seperti yang dikatakan di Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa takwa, tapi banyak, kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atash. Banyak orang puasa, kata Nabi, dan kata Nabi pasti terbukti. Kata Nabi, banyak orang berpuasa yang didapat cuma 2, lapar dan haus, pahala 0. Kenapa? Tidak paham ilmu puasa. Apa yang membatalkan puasa? Bapak silakan pelajari. Bisa buka di YouTube, bisa dengarkan ustaz kitab ceramah. Yang jelas perlu paham. Jangan sampai kita sudah setahun, 10 tahun, bahkan sudah berpuluh-puluh tahun yang dikhawatirkan kita dapatkan setiap tahun.
kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang puasa, tak ada yang didapat dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kesimpulannya teman-teman, Ramadan bulan yang terindah, bulan termulia. Hanya orang pemburu surga yang dapat mempergunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ramadan adalah hal yang terbaik, terindah dalam hidup ini. Makanya manfaatkan, kata ulama kita, karena belum tentu. Tapi kita tetap berdoa, walaupun tinggal beberapa hari. Agama mengajarkan doa supaya dipertemukan Ramadan. Ada ungkapan yang saya lupa sampaikan. Kata ulama, itu sahabat Nabi 5 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa, balikna Ramadan. Tetapi yang populer, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balikna Ramadan. 2 bulan, Rajab Sya'ban berdoa. Tapi sahabat Nabi tidak, 5 bulan berdoa sebelum masuk ke Ramadan. Dan 6 bulan setelahnya, kata ulama kita, tak berhenti berdoa, ya Allah terima Ramadan kami, ya Allah terima Ramadan kami, ya Allah terima Ramadan kami. 6 bulan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Semoga ada manfaat terkhusus bagi yang menyampaikan. Kita mohon kepada Allah hidayah taufik supaya disampaikan Ramadan dan dapat menjadikan Ramadan sebagai tamu terindah buat kita semua. Saya tutup dengan membaca doa kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.